Hai guys, kalian nggak sih sekarang ini di sebuah medsos khusus untuk profesional ya? Tahu kan yang mana? Aku sebut aja deh, LinkedIn. Kalau diperhatiin kok postingannya tuh mulai kurang profesional ya. Mulai banyak yang posting mencerminkan pilihan politiknya, inklinasi keyakinannya, ikut-ikutan ngebenci pemerintah hanya berdasarkan berita. Pokoknya mulai nggak cool lagi deh menurut saya. Terus saya juga pernah dapat curhatan dari teman, dia bilang, Teddy, gue lagi nyari PIC nih buat asosiasi gue. Gue lihat temen lu tuh tadinya mau gue approach, tapi pas gue lihat LinkedIn-nya ya, postingan LinkedIn-nya dia, gue nggak jadi deh. Kelihatan banget dia kurang komitmen dan gampang ngeluh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri Inspirasi Kepemimpinan di channel YouTube LND Indonesia. Saya Teddy Irawan dan tentunya kalian sudah mulai kenal saya dengan nama Teira Dwayne. Dan ini adalah episode ketiga yang berjudul Oversharing di Media Sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial itu kan jadi bagian hidup kita ya, nggak terpisahkan, termasuk bagi kita-kita para pemimpin. Tapi tahu nggak sih kamu bahwa seorang pemimpin yang keren itu kan harusnya tuh bisa tetap misterius, nggak mudah diprediksi pergerakannya. Sayangnya, banyak pemimpin yang kegoda untuk oversharing di medsos dan menurut saya ini tuh bisa ngehambat langkah mereka. Dan di episode ini kita akan bahas kenapa oversharing bisa jadi boomerang dan gimana cara ngejaga keseimbangannya. Kita mulai. Seorang pemimpin yang hebat itu kalau menurut kami di LND Indonesia tuh kayak pemain catur, strategic, calculated, sama unpredictable atau nggak mudah ditebak. Dan di dunia kepemimpinan tuh ada kekuatan dalam menjaga a little bit of mystery. Yang artinya tuh kita harus jadi orang yang tahu apa yang boleh dibagiin, apa yang sebaiknya disimpan. Tapi bukan berarti tertutup ya. Cuma di zaman medsos ini tuh godaan untuk overshare gede banget. Mulai dari update status tentang personal problem, curhat tentang kerjaan, sampai mamerin setiap langkah karir. Kenapa ini bahaya? Kalau menurut kami, beberapa alasannya itu pokoknya intinya bisa ngehambat sepak terjang kita sebagai pemimpin, terutama dalam konteks profesional di Indonesia. Ya kayak gimana penjelasannya, Ted? Oke, satu persatu ya. Jadi gini, oversharing itu bisa ngurangin yang namanya credibility sama charisma sebagai pemimpin. Nah, kita kan tahu ya, kita tuh value banget yang namanya sopan santun dan profesionalisme. Kalau saya nih misalnya seorang owner ya di LND Indonesia, misalnya saya sering posting di Instagram Stories tentang keluh kesah saya soal tekanan kerja atau konflik kecil saya dengan tim. Niat saya tuh mungkin baik ya, karena pengen terlihat lebih humanis dan relatable. Tapi ini justru bisa bikin tim atau klien tuh mempertanyakan profesionalisme saya loh. Misalnya saya curhat gini, hari ini bete banget, tim gue lama banget ngerjain proyeknya. Coba, apa yang dipikirin sama tim saya kalau baca? Mereka mungkin ngerasa nggak dihargai ya. Atau kalau klien ngelihatnya, mereka tuh bisa ragu. Si Teddy cukup kompeten nggak sih untuk memimpin proyek yang besar? Proyek sekecil itu aja dia ngeluh-ngeluh di sosmed. Karena kan sosmed itu adalah public stage. Once you overshare, it is hard for you to retrieve your words back. Dan sebagai seorang pemimpin yang gak mudah diprediksi itu, harusnya kita tahu, harusnya si Teddy ini tahu kapan berbagi cerita yang menginspirasi seperti keberhasilan tim, dan kapan harus menahan diri supaya terlihat profesional. Itu satu alasan pertama ya. Kalau alasan berikutnya menurut kami, overshare itu bisa ngebuka celah untuk disalahgunain sama pihak lain. Kan kita tahu persaingan ini di dunia sekarang ini tuh bukan ketat lagi, tapi liar.
Bahkan persaingan di dalam tim, di dalam antar departemen, apalagi dengan kompetitor. Kalau misalnya saya terlalu terbuka di medsos, informasi yang saya bagikan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang salah. Misalnya nih ya, saya sebagai founder DLN di Indonesia, saya tuh excited banget karena saya sedang mengembangkan fitur baru untuk learning journey bagi semua klien saya mulai 2026. Terus saya posting di LinkedIn, guys, kita sedang menyusun fitur baru untuk learning journey mulai 2026. Seperti ini fiturnya, ini. Kan it sounds cool gitu ya. Tapi kalau kompetitor ngelihat mereka bisa mempercepat strategi mereka untuk ngalahin saya di pasar, apalagi mereka kalau punya investor yang duitnya lebih banyak dibandingkan kami. Atau misalnya saya curhat tentang masalah internal perusahaan. Ini tuh bisa jadi amunisi bagi kompetitor saya untuk menjatuhkan reputasi perusahaan saya. Makanya kan kita sering dengar selama ini ya, jaga lisan. Nah, kalau di postingan sekarang ini, di konten ini, saya mau bilangnya jaga jari, karena hubungannya dengan medsos. Sekali lagi, pemimpin yang hebat itu knows when to keep a little mystery, supaya membuat dia itu mudah atau tidak mudah dilacak dan tidak mudah dimanfaatkan. Itu alasan kedua ya. Berikutnya, poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa oversharing itu bisa ngeganggu fokus saya dan tim saya. Bayangin ya, saya nih di LND lagi ya. Pokoknya contohnya LND aja, soalnya kan ini sesuatu yang kurang oke. Jadi contohnya sedikit aja. Misalnya saya hobi banget live TikTok untuk cerita keseharian saya nih sebagai pemimpin ya. Dari mulai meeting sampai makan siang, saya tuh live terus. Awalnya tim saya tuh seneng karena saya kelihatan gaul. Tapi kalau saya terlalu sering posting dan terlalu sering nanggepin komen di medsos saya, ini tuh bisa bikin tim ngerasa, Pak Teddy kok kayak lebih sibuk sama personal brandingnya daripada memimpin kita. Lagi pula overshare di medsos itu bisa bikin saya terjebak dalam kebutuhan untuk selalu di-notice. Nah, kita semua secara umum pasti appreciate pemimpin yang humble dan fokusnya itu on the result, bukan yang cuma sibuk nyari perhatian. Kalau saya terus-terusan posting every little step of my work, itu saya akan kehilangan fokus pada visi besar yang seharusnya saya kejar sebagai pemimpin. Sampai titik ini, mungkin ada yang nanya, berarti untuk jadi a great leader harus anti medsos dong, Ted? Of course not. Medsos is a powerful tool untuk building your influence dan to inspire. Tapi kuncinya di sini baik lagi, balance, keseimbangan. Dan kalau mau posting, sebaiknya pikir dulu. Ini nih, postingan ini bakalan adding value for my team, for my client, atau for my audience. Kalau ternyata cuma curhat atau pamer, mendingan keep it to myself aja. Apalagi kalau soal keluhan ya. Daripada posting soal keluhan, mendingan cari sesuatu yang bisa diposting tentang keberhasilan tim kita. Tapi itu pun jangan terlalu detail, luar-luarnya aja. Terus harus bisa juga jaga batasan antara personal and professional gitu. Memang kita seneng banget yang namanya togetherness, yes. Tapi selalu ada garis batas antara being manusiawi sama oversharing. Misalnya nih ya, di Instagram personal saya, posting foto liburan sama keluarga saya boleh nggak sih? Kalau saya sih personally nggak mau, tapi sebenarnya boleh. Hanya saja hindari cerita yang terlalu personal tentang misalnya konflik keluarga saya atau masalah kesehatan yang saya alami, yang sensitif. Mendingan being strategic aja. Use social media to strengthen your position as a leader who is inspiring gitu. Misalnya nih ya, kita kan leader di LND, ya berbagilah artikel atau tips tentang tren terbaru di LND. Ini akan membuat kita terlihat menjadi seorang thought leader tanpa harus ngebongkar semua rahasia. Gitu. Itu pemikiran kami di LND. Nah, teman-teman, seorang pemimpin yang keren itu pokoknya menurut kami adalah bisa staying a little mysterious supaya tetap strategic dan unpredictable. Pokoknya oversharing di medsos itu
can hinder your charisma, bisa membuka celah untuk disalahgunain, dan bisa ngeganggu your focus. But with the right approach, once again, social media can be a tool to strengthen your influence as a leader. So, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, dan share. Ini episode ketiga, Inspirasi Kepemimpinan. Dan kalau kalian pengen komen-komen, tolong tulis dong di kolom komentar pengalaman sebagai pemimpin dalam hal media sosial apa aja ya. Saya Teddy Irawan alias Tera Duen dari LND Indonesia. See you in the next episode. Bye-bye.